engkau ingin puasa kata Nabi, ambil sehari dulu. Bahkan kalimat Nabi yang pertama, syahrus sabar, Ramadan dulu. Yang lainnya, yauman fi syahr, sehari sebulan. Ini rumus Nabi. Ya, jadi rumus yang pertama, kalau kita nggak pernah puasa di waktu-waktu sunnah selain Ramadan, maka jangan langsung dipaksakan dulu banyak. Mulai satu kali dulu, sekali dulu. Silahkan, ini Rajab nih, tanggal berapa sekarang Rajabnya? Tanggal berapa? 12. Saya tanggal 12, masih ada kurang lebih 2 pekan ke depan. Kurang lebih. Ya, lebih sedikit lah, 2 pekan sedikit. Kalau sedikitnya 28, berarti masih ada 16 hari ke depan. Baik, jadi dari waktu itu teman-teman sekalian, ya, dari waktu itu 16-17 hari ke depan, yuk 1 hari dulu latihan. Ambil 1 hari dulu, kalau yang belum biasa. Nah, rumus mengambil 1 hari ini, teruskan lagi lewat hadis lain. Apa hadis lainnya? Ambil salah 1 hari yang umumnya orang banyak puasa. Misal, puasa Senin, Nabi ditanya SAW, kenapa anda puasa di hari Senin? Ya, hadza al-yaum alladzi wulidtu fihi. Hari ini aku dilahirkan, maka aku mensyukuri kelahiranku dengan puasa. Jadilah sunnah pada kita untuk puasa di hari Senin. Kamis saat diangkat amalan disampaikan kepada Allah, maka puasa di hari Kamis. Maka kalau anda ingin memulai nggak pernah puasa sebelumnya, pengen memperbaiki diri, meningkat amal soleh, ditinggalkan maksiat, mulai pilih antara Senin dengan Kamis. Sekarang ada apa? Sabtu, masih ada persiapan. Besok, kan kalau belum biasa puasa itu takut kehilangan makanan, kumpulin stok. Kumpulin, siapin, bikin menu, ya, Senin. Nah, kalau bisa begini di rumah, hidupkan semua puasa. Kalau kondisinya memungkinkan, ibu datang bulan kan nggak bisa puasa, tapi kan laki-laki tidak kan? Laki-laki tidak, mau matahari mau bulan tetap puasa, tetap sholat, ya. Nah, maka hidupkan sehingga kalau orang ramai puasa, yang lain ikut. 1 hari aja dulu. Kalau sudah enak, tambah lagi. Jadi kalau Senin sudah enak, jangan Selasanya, Kamisnya. Kamis, supaya ada jeda dulu. Kamis banyak orang puasa juga, hidupkan lagi. Ya, kalau sudah merasa enak, tambah nanti pertengahan bulan. Ya, sebentar lagi nih, 2 hari ke depan Ayyamul Bid, 14-15. Tambah, hidupkan lagi. Kalau sudah merasa nikmat, perbanyak. Jangan dulu yang Daud, tambah dulu 2 hari, berhenti sehari misalnya. Ya, berhenti 2 hari lagi. Senin, Kamis puasa misalnya, Selasa, Rabu berhenti. Ya, setelah itu tambah. Ya, Jumat, Sabtu, Ahad libur, Senin, Selasa puasa, Rabu berhenti, Kamis puasa lagi. Kalau sudah nikmat kesananya silahkan tambahkan puasa Daud. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Kamis jangan puasa, tidak. Harus konsisten, karena berpengaruh pada metabolisme tubuh kita. Ya, jadi kalau anda Daud, praktekkan Daudnya. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Beruntungnya berlaku hadis. Orang yang sudah terbiasa beramal sebelumnya dan naik levelnya ke amal yang lain, maka amal yang sebelumnya sudah dituliskan otomatis pahalanya tanpa dikerjakan pun. Jadi kalau anda puasa Senin, Kamis naik level. Ke puasa Daud, Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Yang Kamis pun yang biasanya puasa sekarang tidak, tetap dituliskan pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun karena kebiasaan kita. Hadis sahih. Idza maridul 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Kalau ada seorang punya udhur, baik sakit ataupun safar, ya di sini disebutkan safar karena tak bisa mengerjakan amalan rutinnya, biasa salat fardu dengan sunnah. Sekarang mau perjalanan ke Bandung, istirahat kilometer 57, di jamak qasar 4 jadi 2, asar 2, zuhur 2, takdim bahkan ke depan, enggak dikerjakan sunnahnya. Jadi yang fardu aja dikurangi, masa mau ditambah dengan sunnah? Ya, karena nggak ngerjakan sunnah, nggak dikerjakan, maka dituliskan pahala sempurna. Termasuk dengan sunnah-sunnahnya. Sama dengan yang tadi. Jelas ya? Maka tambahkan. Jadi mulai sehari dulu, sehari mulai. Malam tahajud. Tahajud pun ada rumus. Pakai rumusnya. Hadis Muslim nomor hadis 749. Kalau nomornya nggak sama, cetakannya beda, cari dari riwayat Ibnu Umar. Jangan dibikin susah. Oh, nah itu gitu. Ya. Kenapa? Karena ada orang gini, orang tuh aneh orang-orang sekarang. Dicari nih kesalahan Ustadz Adi Hidayatnya pasti ditemukan. Namanya saya manusia. Kalau mau kreatif cari kesalahan malaikat. Susah nyarinya tuh. Nggak akan ada. Ya karena saya manusia pasti ada. Cuman karena saya bukan setan, saya taubat. Tuh, gitu aja. Kalau setan beda, setan itu salah, nggak mau taubat. Manusia salah, taubat. Jadi setan yang sempurna itu adalah manusia yang salah dan tidak pernah mau tobat. Itu wujud setan yang paling sempurna.
Wih, iya betul. Saya tuliskan di buku saya yang terbaru, saya infokan. Ya, itu salah satunya. Tobat. Jadi kalau cuma ini kadang-kadang begini, ini hadisnya nggak ada nomor sekian, mungkin cetakan Anda beda dengan yang saya punya. Sederhana aja. Kalau nggak ditemukan karena beda itu, tulis rawinya, cari periwayatnya siapa. Kalau hadisnya ada, berarti benar hadisnya ada. Susah amat. Si amat aja nggak susah. Kan? Nah, ini kadang seperti itu. Ini nomor beda, hadis ada, berarti hadisnya ada. Kecuali begini, hadis nggak ada, nomor ada. Nah, itu yang repot. Apa bunyinya? Sholatul laili masna masna. Sholat malam tuh mulai 2 dulu. Jadi kalau nggak pernah sholat malam, pengen memulai, jangan paksakan langsung 11. Sunnah Nabi, ayo sunnah Nabi itu 11 rakaat. Terus satunya panjang 100 ayat, besoknya nggak bangun lagi. 2 dulu. Terus baca yang paling ringan itu yang kita hafal. Kalau memang makamnya alam nasrah. Rakaat pertama ad-duha, ya. Rakaat kedua alam nasrah. Kalau memang masih bisa berkata, baru bisa berkata. Berkata bahasa Arabnya kul. Baru dikul. Ya udah itu aja. Baru belajar berkata, itu kan? Ya, pertama al-falaq, kedua an-nas, ketiga qul huwallahu, witirnya 1. Ya, tapi kan nanti lama-lama juga terasa pendek, pengen naik ad-duha, pengen naik alam nasrah. Lama-lama al-baqarah, alif lam mim dulu, terus takbir Allahu akbar. Pelan-pelan gitu. Enggak apa-apa. Setelah itu nikmat sendirinya. Jelas ya? Baik. Itu kurang lebih, kalau ini semua hampir sama. Ini yang saya rangkumkan, ini semuanya hampir sama, teman-teman sekalian. Wa qila lahu rajabun li'annahu kana yurajjabu ay yu'azzam wa udhifa ila mudhar li'anna qabilat mudhar kanat tazidu fi ta'zim wa ihtirami wa lahu ghairu hadha min al-asma'i allati tadullu ala syarafih. Ya, Rajab itu bulan yang sangat mulia, karena itu disebut dengan Rajab. Apa maknanya Rajab? Maksudnya ta'zim. Rajab itu punya artinya ta'zim, sesuatu yang agung, besar. Saking agungnya amalan di bulan ini, maka disebut dengan Rajab. Jelas? Nah, kabilah Arab yang mengagungkan bulan ini namanya Mudhar, maka dari dulu disebut dengan Rajab Mudhar. Kenapa kalau ditanya kenapa disebut Rajab? Karena ada yang agung di bulan ini. Apa yang agung itu? Ini 3 hal tadi. Karena diagungkan maka disebut dengan Rajab. Bahasa Arabnya Rajabun sama dengan ta'zimun. Wa innal wajiba 'alal muslim an ya'rifa qadra hadha asy-syahr al-haram dzalika li anna ma'rifatahu wa ta'zimahu huwa ad-dinul qayyim. Ya, jadi karena dia penting dan agung, maka setiap orang Islam mesti tahu keagungannya. Mesti tahu keagungannya, karena itu termasuk dalam ajaran Islam yang lurus. Ajaran Islam yang lurus disebut dengan dinul qayyim. Makanya ketika menyebutkan kalimat Asyhurul Haram termasuk Rajab disebut dinul qayyim. Jadi kalau ada orang Islam yang ada di bulan Rajab nggak mau belajar tentang keutamaan Rajab, maka dia belum lurus keislamannya. Belum lurus keislamannya. Itu kalau konteks ayat ini dibawa dalam kehidupan kita. Saya teruskan dulu ya, supaya kita dapat informasi dari ulamanya. Ayat mustaqim atau lurus, alladzi la wijaja fihi, yang tidak bengkok. Jadi kalau orang Islam keislamannya nggak bengkok, saat masuk amalan yang istimewa dia kerjakan. Masuk Ramadan dia semangat, masuk Rajab dia pelajari. Jadi kalau ada orang masuk Rajab menganggap biasa-biasa, Islamnya masih bengkok. Masih belum paham, masih belum konsisten.